Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Nenek Mama serta sanak nan bersama baik di kampung ataupun di rantau, ya salam saja yang bermuliakan. Basu kita balik dalam uraian adat nan nampak pada kesempatan nan baik aku ambo akan mencuba menyampaikan tantangan adat nan berbuah mati. Jadi adat nan berbuah mati ko dak lakang dak panih, dak lapu ada hujan, dianjak indak layu, dibubui indak mati. Jadi apa yang dikatakan adat berbuah mati, apa-apa saja yang dikatakan adat dan berbuah mati, maka untuk kita mengetahui tentang apa yang dikatakan adat berbuah mati, maka kita harus tahu dulu apa yang dikatakan adat yang ampek. Jadi sebagaimana kita lah sama tahu jo, adat Minangkabau tu terbagi ampek. Pertama adat nan sabana adat ko iaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang datangnya atau yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran agama Islam atau Al-Quran. Jadi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang datangnya dari Allah yang berupa agama Islam yang dijalihkan segala sesuatunya di dalam Al-Quran itulah yang dikatakan yang merupakan sumber hukum tertinggi di Minangkabau, yaitu Al-Quran. Jadi yang keduanya yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berasal dari orang-orang yang terdahulu, baik berupa undang-undang nampak ataupun kata nampak, baik undang-undang luar dan rantau, undang-undang negari dan undang-undang tentang isi negari, baik dan undang-undang yang dahulu, baik kata nampak, kata pusaka, kata dahulu, kata mupakai, kata dahulu dan kata kemudian. Jadi yang ketiganya itu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang disusun dan dibuat dengan cara kata mupakai oleh nenek mamak dalam sebuah negari yang lebih dikenal dengan adat yang selingkar negari. Yang keempatnya yaitu kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat, baik berupa kesenian anak negari, baik itu bidang olahraga, baik itu terhadap apa yang dicontoh, terhadap apa yang dicalik. Orang berpakaian serupa itu kita tiru pula, kita pakai pula. Dulu orang memasang pelaminan itu di rumah, kini pelaminan itu dipasang orang di halaman, dipasang orang tenda di halaman, dipasang orang pelaminan di halaman pula. Itulah yang kita tiru, itulah yang kita contoh, dan itu pula yang kita calik, dan itu pula yang kita contoh. Penting yang apa yang kita tiru itu selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan aturan-aturan yang berlaku, norma-norma kesopanan dalam masyarakat atau dengan istilah adat istiadat. Jadi itulah yang katakan secara ringkasnya adat yang nampak, iaitu tapiknya mungkin bukan adat yang nampak, tapi mungkin lebih tapiknya sumber hukum adat. Karena kalau dikatakan adat yang nampak, karena yang dikatakan adat menurut pandangan ambo itu iaitu yang berasal dari dalam. Pandapik ambo ambo tentu bisa saja salah. Apa yang dikatakan adat yang berasal dari dalam diri kita. Jadi adat itu kebiasaan-kebiasaan atau cara hidup kita dalam kehidupan, cara kita hidup dalam bermasyarakat dalam sebuah lingkungan tempat kita tinggal. Jadi di Minangkabau maupun dengan orang lain. Jadi kalau cara kita hidup dalam bermasyarakat itu dengan menggunakan raso je pareso, malu je sopan je santun, riang je gendiang, dan terhati bersetinah. Menurut pandang bo, itulah inti dari adat. Sementara yang kita jalihkan terdang ampek tadi merupakan sumber hukum adat. Jadi aturan-aturan, sumber aturan-aturan itu cuma sebagai salam pembuka saja. Itu cuma penapik ambo, baik kita tetap kita mengikuti penapik para ahli, pandang benar ahli. Kita tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan oleh para penapik, oleh para orang dahulu, para penapik ahli adat. Maka Minangkabau, hal yang serupa itu tidak akan merubah Minangkabau. Minangkabau tetaplah Minangkabau dengan keanekaragaman kebudayaannya. Jadi kita ikut saja kepada penapik para ahli. Jadi adat terbagi ampek, yaitu sebenarnya kita sampaikan tadi, yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang datangnya dari Allah, yaitu berupa Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat, 30 juz dan 100 hampir balik surat yang diturunkan selama 22 tahun
22 bulan dan 22 hari di Makkah dan Madinah. Dan kadunya ketentuan-ketentuan yang datangnya dari orang-orang yang terdahulu berupa undang Nanampek dan Kato Nanampek, yaitu undang-undang nagari. Apa itu Kato Nanampek? Undang-undang luar. Apa itu undang Nanampek? Undang-undang luar dan rantau, undang-undang nagari, undang-undang tentang isi negari, dan undang-undang yang 20. Apa itu Kato Nanampek? Kato pusako, kato mupakai, kato dahulu, dan kato kemudian. Jadi ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah yang berupa Al-Quran itu yang merupakan sumber hukum tertinggi di Minangkabau sebagai kita orang beragama Islam, dan ketentuan-ketentuan yang datang dari orang-orang yang terdahulu baik berupa undang Nanampek dan kato Nanampek, itulah yang dikatakan adat babua mati. Ndak lakang ndak paneh, ndak lapuk ndak hujan, dianjak ndak layu, dibubui ndak mati. Jadi ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Allah itu tidak akan pernah berubah. Nonton pula ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah yang berupa Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Nonton pula ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berasal dari orang-orang yang terdahulu, yang berasal dari nenek moyang kita terdahulu, yang kita terima sampai kini secara turun-temurun, baik berupa undang Nanampek dan Kato Nanampek, iaitu undang-undang luak dan rantau, mengatur risiko undang-undang mengatur tentang luak di bari pangulu, rantau di bari barajo. Undang-undang negari mengatur tentang syarat-syarat dekat berdirinya negari bampek suku, berumah batanggo, basawah batapian, basawah beladang, babalai bamusaji, bapandam bapakuburan, basasuk bajarami. Itu merupakan undang-undang tentang mengatur syarat-syarat berdiri negari. Yang ketiganya itu undang-undang tentang isi negari. Undang-undang tentang isi negari itu mengatur tentang cara hidup bermasyarakat dalam sebuah negari. Jadi dalam undang-undang tentang isi negari itu dijalihkan salah langkah suri kembali, salah ambil mengembalikan, salah cotok melantiangkan, kabuki sama mendaki, kelurah sama menurun, terapuang sama ani, kok terandam sama basah, kabailok baimbawan, kababuruk baambuan, kok sakitnya basilau, kok matinya bajamut, tertungkui sama makan tanah, nanti lantang sama makan angin. Jadi hal-hal yang serupa itu merupakan aturan-aturan tentang isi negari. Jadi mengatur kehidupan masyarakat. Jadi cara kabailok baimbawan, kababuruk baambuan itu, maka kok cara sakitnya basilau, kok matinya tu berjanguk, maka untuk lebih jalihnya maka diatur dan disusun oleh diadat selingkar negari. Dari kepada undang-undang yang 20, undang-undang yang 20 itu terdiri dari yang tentang kejahatan tindak pidana di Minangkabau. Undang-undang 20 terdiri undang-undang yang 8 dan undang-undang yang 20. Jadi rincian nanti terhadap undang-undang yang 20. Mungkin kita akan pula pada kesempatan yang lain. Dari kepada Kato Nanampek, Kato Pusako, Kato Mupakai, Kato dahulu, dan Kato kemudian. Jadi Kato Pusako banyak macamnya, berupa patah petitih, pantun pusako, andai, widal, mamang, dan tambo. Misalnya dalam contoh dalam Kato pusako yang berupa patah petitih, misalnya, atau ungkapan atau peribahasa, misalnya dak ada kusik dak selesai, dak ada karuh dan dak janih, ada desi 5 go dituang, cewang di langit tanda kapaneh, gabak dulu tanda kaujan, kebuki sama mendaki, kelurah sama menurun, cupak dipalik dengan panggaleh, jalan dianjak orang lalu, berkucak tanda dak panuh, berkucak tanda dak dalam, berkucak tanda dak panuh, bariak tanda dak dalam. Elok diambil jaitungan, buruk dibuang jamu pakai. Diagak mangko diagih, dibalik mangko dibalah. Jadi hal-hal yang serupa itu, hal-hal kata-kata pusako yang berupa patah petitih atau tidak ada kusik, tidak selesai, tidak ada karuh, tidak janih, itu merupakan kata-kata pusako yang merupakan ketentuan-ketentuan dari orang yang terdahulu, berupa kata pusako yang berupa peribahasa atau pepatah petitih yang merupakan babua mati. Jadi yang babua mati, jadi tidak bisa dirubah
termasuk jo disiko kokok merapulai ko tibonya berjapui datangnya bantah. Jadi merapulai tibonya berjapui datangnya bantah itu berbuah mati. Merapulai ko tibonya berjapui, ada yang menjapui dari pihak merapulai perempuan, bukan yang menjapui, dan datangnya bantah merapulai ko dihantar oleh apakah dari keluarga laki-laki ataupun mempelai dari saudara laki-laki atau orang kampung dari laki-laki, menyalih merapulai ko tibonya berjapui datangnya bantah. Dia belum pernah merapulai ko di Minangkabau oleh ko tibo nak berjapui datangnya nak bantah belum pernah. Jadi selalu merapulai ko tibonya berjapui datangnya bantah. Itu buah mati, tidak akan pernah berubah. Tapi sianan menjapui, sianan bantah banyak go menjapui, banyak sakacik go atau banyak lena mantah go, apa syarat-syarat yang harus dibawa dalam menjapui itu merupakan cepat sepanjang batuang. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Sekali jadang, sekali tapi merenjak itu boleh berubah. Tapi kok tibunya berjapui datangnya bantah itu tidak boleh berubah, berbuah mati. Jadi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berbuah mati itu sangat luas. Bukan saja kata pusako, kata mau pakai pun juga itu berbuah mati. Selalu kata mau pakai. Jadi bentuk kata pusako tadi terman pantun pusako pun mantun juga. Itu pantun pusako, kata pusako yang berupa pantun pusako misalnya semecak mati keramat terambau kaparak membawa ladiang lukulah kaki keduanya dan ia sarak di Minangkabau sepuah awa dengan tabiang sanda keduanya bak barayun menuju pantai nyatoklah riak menuju tepi hendaklah rukuno jadi orang pandai kalau hidup indak berbudi. Jadi pantun-pantun pusako yang serupa itu merupakan pantun pusako dan berbuah mati. Jadi ketentuan-ketentuan yang berbuah mati itu sangat luas, yaitu mencangkup ketentuan atau aturan yang datang dari Allah yang ada dalam Al-Quran itu, yang dalam pelaksanaan yang dituangkan, yang kita laksanakan dalam ajaran agama Islam itu berbuah mati. Tunjuk ketentuan-ketentuan yang datang dari orang-orang terdahulu. Kemudian kata-kata pusako tadi sebagai tambahan misalnya tagak pangulu, tagak rajo sepakai alam, tagak pangulu sepakai kaum, itu berbuah mati juga. Jadi kok seorang nenek mama itu menampu haluan aluih menurut jalan pasar itu berbuah mati juga. Jadi itu tidak bisa berubah. Manusia boleh berubah, tapi aturan itu akan tetap serupa itu. Jadi dalam kata pusako, kata itulah yang dikatakan ada berbuah mati, yaitu ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah yang berupa Al-Quran dan ketentuan-ketentuan dari orang-orang yang terdahulu berupa undangan nampik dan katun nampik, seperti apa yang kita uraikan tadi. Mungkin sebagian kecil yang baru bisa kita uraikan, itu seluruhnya berbuah mati. Itulah yang dikatakan dak lakang dak panih, dak lapuk dak hujan. Dak lakang dak panih, dak japuk, dak lakang dak panih, dak lapuk dak hujan. Kau mengkasihnya itu. Jadi aturan itu tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah, generasi boleh berganti, pemimpin boleh berganti, tapi aturan itu tidak pernah berubah, akan tetap serupa itu. Itu yang dikatakan dak lakang dak panih, dak lapuk dak hujan. Dan apa pula yang katakan dianjak indak layu di bubuk indak mati. Dianjak indak layu di bubuk indak mati ko bukan berarti boleh dianjak. Nyo tak boleh dianjak. Nyo harus selalu disampainya. Jadi aturan-aturan itu bentuk ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah dan yang berupa Al-Quran itu harus merupakan sumber hukum tertinggi di Minangkabau. Dan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan datang dari orang-orang terdahulu itu yang berbuah mati. Itu yang hendak lakang dianjak hendak layu di bubuk hendak mati. Jadi kita harus mengikuti aturan, bukan aturan yang bak janu kita. Jadi kita yang bak janu aturan. Jadi itu yang dikatakan aturan di muka kita yang belakang. Itu mungkin salah satu maknanya yang dikatakan dianjak indak layu di bubuk indak mati. Jadi dia katakan dianjak indak layu di bubuk indak mati ko bukan boleh dianjak, tapi nya tetap dia dicampainya. Aturan itu yang harus kita ikuti.
Jadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah yang berupa Al-Quran dan hadis yang berupa Al-Quran dan ketentuan-ketentuan yang datang dari orang-orang terdahulu itu yang dikatakan berbuah mati. Sesuai dengan petua hadai pantun pusakonya itu anak si cerik di dalam padi berbuah batangkai-tangkai masaklah buah kaduanya. Hadai nan berbuah mati indak seorang nan kamaungkai antah kok kiamat nak ketibu. Serupa itu mana pasan orang tua dulu berupa pantun pusakonya yang menggambarkan bahwa ada yang dulu itu berbuah mati. Mungkin dengan apa yang kita sampaikan itu mungkin kita bisa lebih menguraikan lebih dalam mungkin. Itu yang dikatakan berbuah mati. Seluruh ketentuan yang ada dalam Al-Quran itu, dalam ajaran agama Islam itu, dan termasuk juga undangan nampik dan kata nampik yang pernah kita ketemui dalam masyarakat itu seluruh berbuah mati. Sementara ketentuan ada yang ketentuan yang nomor 3, jadi ketentuan yang datang dari Allah dan ketentuan yang datang dari dulu, itu yang dikatakan ada yang berbuah mati. Tadi ketentuan yang berasal dari Mamak selingkah negari yang dibuat dengan kata mapak oleh Mamak sebuah negari yang ada selingkah negari dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dengan masyarakat. Yang ketiga dan KP itulah yang ada berbuah sinta. Sekali ayah gadang, sekali betapi yang meranjak. Baju dipakai usang, ada dipakai baru. Jadi sekali pimpinan berganti, sekali kantuan berubah. Cepat sepanjang batuang. Itu dikatakan ada berbuah sinta. Sesuai dengan pantun adeknya, yaitu petua adeknya yaitu masaklah padi di singkarak, masaknya batangkai-tangkai, iba orang kamu lalu. Adek nan berbuah sinta, tidak seorang nan kamangkai, tiba nan punya lapis saja. Jadi nan tiba nan punya lapis saja itu makasihnya, maksud adek selingkah negari itu, adek ketipuran kampe itu, aturan ketipuran kampe itu, nyo akan bisa menjadi tidak berlaku berubah. Kalau orang yang punya lapis saja, kalau lah dua orang punya melapis merubahnya itu, siapa yang orang punya itu? Ini Mamak selingkah negari. Orang yang terdiri yang orang nampak jenis, dan orang jenis yang nampak. Satu orang yang nampak jenis, yaitu penghulu dan nenek Mamak, alim ulama, cerdik pandai dan manti. Satu orang yang nampak yaitu imam, khatib, bila dan kadi. Jadi orang-orang beliau-beliau itulah yang membuat ketentuan-ketentuan adat selingkah negari, ataupun merubah ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat lain atau ketentuan yang bertentangan dengan aturan mungkin. Itu yang diberubah beliau atau melaksanakan aturan-aturan yang sifatnya lebih baik. Jadi adat selingkah negari itu dibuat dengan kata mau pakai memperbaiki aturan lahado atau merubah aturan yang ada sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi itulah yang dikatakan tadi ada yang memuati, jadi kita tambahkan risiko itu juga, termasuk juga ada yang berbuah sentak. Jadi ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah berupa Al-Quran atau ajaran agama Islam itu, dan ketentuan-ketentuan yang datang dari orang-orang yang terdahulu itu, dari satu sisi sebagai ada yang berbuah mati, dan sisi yang lain sebagai cepat usali. Itu ketentuan yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirubah. Mantulah ada yang ketiga dan ada yang kampe, ketentuan-ketentuan yang dan aturan-aturan yang dibuat oleh Mamak selingkah negari dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat atau adat istiadat itu merupakan adat yang berbuah sinta. Di satu sisi aturan ketiga dan kampe itu merupakan adat yang berbuah sinta, dan yang di sisi yang lain merupakan cepat usali, cepat buatan, boleh dirubah. Jadi sekian saja penyampaian amboku. Dalam penyampaian ambo itu banyak salah. Jadi kata ambo apa yang sampai aku nanti pendapat ambo ko bukanlah suatu pendapat mengandung kebenaran mutlak. Karena pendapat ambo ko boleh diperdebatkan, boleh didiskusikan untuk mencari jawapan yang lebih tepat. Dan aku dalam kesempatan aku ambo minta maaf kerana ambo banyak salah dalam bersikap, salah dalam kata-kata, dan salah pula dalam artian adekku. Aku kan jangan naik tangga mau turun, tuah penghulu kau tak kesi martabat tangguh kau tersinggung, tak kira jalan ke pai, tak kira jalan ke pulang, nak jangan disengaja. Ini Mamak hendak tak pemuliakan kawan sama gadang hendak taragoi. Tersimpu hamba meminta jemaah beribu ampun
Kalau seandainya bunga kambang selalu tangkai, ikan berenang jeradanya, tapi Allah mengatakannya, tak ada gadian tak rata, tak ada manusia tak salah. Aku pada kesempatan aku mohon ambo dimaafkan, maaf diminta banyak-banyak, rilah diaruk kadang-kadang kepada beliau dan bersama, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi,